Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan sabda Tuhan. Mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, yang adalah kasih adanya, yang membuat kami dapat bersama-sama menghayati ibadah kami di Minggu Prapaskah yang kelima ini. Kami rindu Engkau memulihkan keadaan kami yang saat ini seumpama sungai yang kering, seumpama tanah yang membutuhkan air untuk dapat segar kembali. Kami percaya melalui sabda-Mu, Engkau akan memulihkan kami. Bahkan Engkau akan membuat kami bersukacita untuk melakukan dan melanjutkan tugas panggilan kami sebagai murid-murid-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, demi Kristus dan di dalam Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Beginilah bunyi Injil Kristus. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedangkan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maria mengambil 1/2 liter minyak narwastu murni yang mahal sekali, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bau semerbak minyak itu memenuhi seluruh rumah itu. Namun Yudas Iskariot, seorang murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Lalu kata Yesus, "Biarkanlah dia, supaya ia melakukannya untuk hari penguburanku. Sebab orang-orang miskin selalu ada bersama kamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu." Demikian sabda Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkannya, memelihara serta melakukan dalam hidup setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Kita saksikan terlebih dahulu video kesaksian dari Ibu Susilawati.
Perkenalkan, nama saya Ibu Susilawati. Saya adalah sebagai ibu rumah tangga biasa dan saya juga pernah menjabat sebagai majelis di GKP Bandung 2 periode dari tahun 2014 sampai 2019. Saya pada saat sebelum mengenal Tuhan Yesus, kehidupan saya merasa saya kurang bersyukur dan kurang berpengharapan, tetapi ketika saya mengenal Tuhan Yesus, sungguh luar biasa yang saya rasakan. Susi itu pengen memberikan yang terbaik di dalam hidup Susi untuk Tuhan, tapi tidak bisa dengan harta benda yang begitu luar biasa, tapi ingin memberikan yang terbaik di dalam Susi ini, yaitu meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, khususnya di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam tritugas panggilan gereja, bersekutu, melayani, dan bersaksi. Itulah yang coba saya aplikasikan di dalam kehidupan. Di mana saat ini Susi di gereja Jemaat GKP Bandung, saya saat ini di Komisi Litbindik, komisi yang membidangi penelitian dan pendidikan. Itu kewilayahan, saya juga sebagai pengurus RT, terus sebagai sekretaris posyandu, juga ada beberapa hal yang lainnya juga yang memang dilakukan, yaitu seperti sebagai ketua bank sampah, ketua satgas kamtipmas kelurahan, ketua kampung KB, ketua dasyat. Mereka pun, siapa sih sebetulnya Ibu Susi ini, kenapa tidak berkerudung? Dan akhirnya mereka mengetahui bahwa saya bukan Muslim dan saya Kristen, tapi tetap mereka menerima saya dengan penuh sukacita. Puji Tuhan, antara pelayanan di gereja dengan di masyarakat sungguh sangat luar biasa. Saya rasakan dinamika pelayanan yang memang berbeda-beda. Walaupun ada beberapa memang kendala yang saya rasakan, setiap apa yang kami laksanakan itu atau yang saya laksanakan itu ada beberapa yang pro dan kontra. Namun teruslah kami melayani untuk kehidupan pelayanan baik di gereja maupun di masyarakat. Kasih Tuhan itu dinyatakan ketika saya sebagai manusia biasa dan saya pendidikan tidak tinggi, tapi Tuhan memberikan rencana indah bagi saya. Saya boleh melayani dimanapun saya berada. Karena di dalam firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu juga yang coba saya laksanakan di dalam kehidupan saya atau diaplikasikan ketika saya melayani masyarakat. Itu sungguh sangat luar biasa. Banyak masyarakat yang merasakan bagaimana kehadiran saya, disitulah tumbuh sukacita saya. Saya rasakan sukacita yang luar biasa karena Tuhan sendiri yang begitu luar biasa di dalam kehidupan Susi. Bagaimana Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa saya, dan akhirnya saya saat ini hidup dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Santunan untuk anak yatim dan duafa seperti ini. Istilah kasih itu harus dinyatakan dengan batur sakasur, batur sasumur, batur salembur, batur sagubenur. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di dunia ini hampir semua hal bisa diberi harga. Hampir semua hal bisa diberi harga. Contoh, rumah. Harga rumah 20 tahun yang lalu tentu saja berbeda dengan harga rumah di zaman sekarang. Kendaraan 15-20 tahun yang lalu juga tentunya berbeda dengan harga kendaraan sekarang. Begitu juga dengan alat komunikasi. Semakin canggih, semakin modern, semakin memiliki harga yang tinggi. Makanan, pakaian, apalagi Bapak Ibu, hampir semua ya diberi harga. Waktu barangkali, waktu juga ada harganya.
Kalau Bapak Ibu menelpon saya, ada harganya. Pakai kuota, ya, pakai kuota. Atau bahkan saking sibuknya seseorang, kita ingin ketemu, kita memberikan sesuatu. Pengen ketemu, pengen ngobrol, berapa sih saya bisa membayarnya supaya bisa bertemu saja. Atau bahkan kesetiaan Bapak Ibu dan Saudara. Kesetiaan juga bisa diberi harga. Semakin harganya bagus, maka kesetiaan juga semakin kuat. Atau juga harga diri. Harga diri seseorang bisa diberi harga. Kita hidup Bapak Ibu dan Saudara dalam kultur yang suka menghitung. Kita hidup dalam dunia yang suka membanding-bandingkan dan menakar segala sesuatu dengan angka. Kita hidup di zaman itu Bapak Ibu. Sebut saja istilah uang memang tidak dapat membeli kebahagiaan. Tapi kalau enggak punya uang, bahagia tidak Bapak Ibu? Tidak bahagia, di sini yang paling kenceng. Sama Bu, enggak bahagia, saya juga. Atau piraku Pak Pendeta enggak punya duit bahagia. Yang ada bukan bahagia ya, nelangsa gitu ya. Uang memang tidak bisa memberikan kebahagiaan atau membeli kebahagiaan. Tapi kalau tidak punya uang ya susah juga. Oleh karena itu diganti istilahnya. Uang memang tidak bisa membeli kebahagiaan kalau cuma sedikit. Kalau banyak bahagia pasti. Karena pada dasarnya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, setiap hari kita bekerja, setiap hari kita mencari nafkah dan hasilnya untuk menghidupi keluarga kita, untuk keberlangsungan hidup kita. Dan di minggu ini kita diajak untuk lebih memahami, lebih jauh melangkah dari sekadar memberi harga terhadap sesuatu. Dari sekadar angka Bapak Ibu dan Saudara. Yaitu kepada sesuatu yang lebih bernilai. Seperti yang dilakukan oleh Maria terhadap Yesus. Pada waktu itu adalah sebuah kewajaran ketika seorang tamu datang ke rumah. Maka tamu itu wajib disambut, wajib dilayani, wajib diberikan keramah tamahan. Maka kita lihat di sana, di ayat 2 dikatakan, ketika Tuhan Yesus datang, apa yang dilakukan oleh Maria, dan apa yang dilakukan oleh Marta, serta apa yang dilakukan oleh Lazarus. Marta misalnya, di ayat 2 dikatakan Marta melayani meja perjamuan, karena ketika Yesus datang, dikatakan di sana diadakan perjamuan. Akan diadakan makan bersama. Marta menyiapkannya. Kemudian Lazarus dikatakan di sana, Lazarus menemani Tuhan Yesus makan. Kita ingat ya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, Lazarus itu siapa? Lazarus itu adalah orang yang baru saja meninggal, kemudian dibangkitkan, dihidupkan kembali oleh Yesus. Sementara apa yang dilakukan oleh Maria, Maria meminyaki kaki Yesus sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada tamu. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, apa yang dilakukan oleh Maria ini merupakan sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang mengundang pertanyaan, sesuatu yang keluar dari yang tidak biasa ya, dari sesuatu yang biasa itu ada, oh ini kok aneh ya.
Dan itu ditangkap oleh salah satu murid Yesus yang bernama Yudas, yang rupanya pada saat itu bersama-sama dengan Yesus. Yudas mengomentari apa yang Maria lakukan. Mengapa minyak narwastu yang sangat mahal itu tidak dijual saja sebesar 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Sepintas lalu Bapak Ibu dan Saudara, komentar Yudas ini adalah komentar yang baik, komentar yang bagus, komentar yang punya semangat yang mulia Bapak Ibu dan Saudara. Karena dia memperhatikan orang miskin. Tetapi Injil Yohanes memberikan keterangan di ayat selanjutnya bahwa komentar tersebut, perkataan Yudas itu diungkapkan bukan untuk maksud mulia tadi. Tetapi ada kepentingan pribadinya yang lebih kuat. Injil Yohanes menyebut Yudas sebagai seorang pencuri. Seorang yang melakukan praktek manipulatif. Seseorang yang melakukan korupsi pada kas keuangan yang dipegangnya. Bahasa kerennya Bapak Ibu dan Saudara, Yudas ini adalah sosok filantropi. Sosok filantropi itu orang yang senang membantu orang lain. Dia punya semangat kemanusiaan yang tinggi, tetapi hatinya dipenuhi dengan keserakahan dan cinta akan uang. Filantropi. Apa yang mau disampaikan oleh teks Injil kita hari ini Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih? Kita bisa membedakan dua sikap yang dinyatakan Maria, Marta, Lazarus, dan yang dinyatakan oleh Yudas terhadap Yesus. Bapak Ibu dan Saudara, Maria bisa melihat Yesus sebagai sosok yang amat bernilai. Sosok yang sangat bernilai, bahkan kalau dinilai itu tidak ada nilai yang bisa disematkan kepada Yesus. Dan itulah yang membuat dia rela meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang sangat mahal. Bahkan dikatakan di sana, setelah meminyaki kaki Yesus, Maria menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau rambut dipakai untuk menyeka kaki, berarti wajahnya sampai menyentuh kepada tanah. Sesuatu yang di luar dari pikiran para murid pada waktu itu. Sesuatu yang mungkin tidak lazim. Tetapi itu dilakukan oleh Maria, Bapak Ibu dan Saudara, sebagai bentuk ungkapan syukurnya kepada Yesus, sosok yang sangat bernilai, karena dia sudah membangkitkan saudaranya, Lazarus. Sehingga tidak bisa membalas apalagi yang harus diberikan kepada Yesus selain semua yang dia miliki, yang ada pada dirinya. Sementara Yudas melihat Yesus dengan angka, yaitu 300 dinar. 30 keping perak. 300 dinar, kemudian Yudas juga menjual Yesus dengan 30 keping perak. Angka Bapak Ibu dan Saudara. Yudas tidak melihat Yesus sebagai sosok yang bernilai, tetapi sosok yang ada angkanya.
Sehingga Yudas lebih memilih mengatakan itu dengan mengatasnamakan orang-orang miskin. Dia menanggapi apa yang dilakukan Maria sebagai sebuah pemborosan. Atau dengan kata lain sebenarnya Bapak, Ibu, dan Saudara, Yudas mau mengatakan bahwa bagi dia Yesus itu tidak bernilai sama sekali. Bukan sosok yang penting. Dia hanyalah sebatas angka dan itu pun masih dibalut dengan kepentingan pribadinya untuk mencari keuntungan dari kas yang dipegangnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus memahami maksud Maria. Tuhan Yesus melihat kesungguhan dan totalitas Maria dalam menyatakan kasih kepadanya. Bahkan Tuhan Yesus di sini memberi makna lebih dalam pada tindakan Maria. Saya mau menyebut tindakan Maria ini sebagai tindakan yang profetik. Tindakan yang tidak hanya melihat hari ini, tetapi melihat yang akan datang. Tuhan Yesus berkata di sana, biarkanlah dia supaya ia melakukannya untuk hari penguburanku. Hari penguburannya itu tidak hari itu, tetapi nanti. Dan Maria mempersiapkan itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Maria mendasarkan tindakannya pada pemahaman bahwa pusat iman Kristen itu ada pada salib dan pengorbanan Yesus. Sehingga tindakan kasih itu adalah tindakan pengorbanan, bukan tindakan hitung-hitungan untung dan rugi, bukan tindakan mencari profit, tetapi sungguh-sungguh pengorbanan yang tulus sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Saya tidak bisa membayangkan kalau gereja kemudian berubah menjadi badan usaha yang hanya mencari profit. Tentu saja itu bukan lagi menjadi gereja. Kemudian Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, dan Saudara, berkata, orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak selalu bersama-sama dengan kamu. Ini menekankan Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, betapa pentingnya merespon kesempatan atau momen ketika Tuhan hadir. Kita tidak menunda atau menunggu waktu yang tepat untuk menyatakan kasih kepada Tuhan. Nantilah engkewe, kapan-kapanlah, gitu ya Bapak, Ibu. Kenapa kita tidak boleh menundanya? Karena dalam kehidupan spiritualitas kita, contohnya di Minggu Prapaskah ini, itu ada momen-momen khusus Bapak, Ibu, dan Saudara yang tidak bisa diulang. Belum tentu bisa terulang. Momen Prapaskah tahun 2025 ini misalnya. Bapak, Ibu yakin ketemu lagi 2026 momen Prapaskah? Kita tidak tahu kan. Ada momen-momen khusus yang gak bisa diulang. Mungkin momen ulang tahun. Mungkin ketika kita masih saat ini dikasih kesehatan dan kekuatan. Gunakan kesempatan itu Bapak, Ibu, dan Saudara untuk mewujud nyatakan kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan nunggu nanti sudah sakit baru ingat. Nanti kalau ada masalah baru ingat Tuhan. Tapi ketika Tuhan hadir, kita diingatkan dan dipanggil untuk peka terhadap hal itu Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika Maria tahu Yesus datang, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk menyatakan cintanya kepada Tuhan.
Kemudian kita juga diingatkan untuk tetap menyisihkan waktu kita, perhatian kita, dan terutama pengorbanan bagi Tuhan. Sekali lagi menyisihkan. Meskipun Bapak, Ibu, dan Saudara, dunia menganggap apa yang kita lakukan adalah pemborosan. Meskipun yang dianggap oleh dunia itu tidak berguna. Meskipun dianggap oleh dunia lebih baik dijual dan dikasih ke orang miskin. Kita tetap berpegang pada dasar pemahaman pengorbanan Kristus yang tidak bernilai, yang tidak bisa kita nilai dengan apapun sebagai dasar kita untuk menyatakan kasih kepada Tuhan. Sekarang saatnya kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, bertindak. Mari kita mengampuni, memberi, kembali mendekat kepada Tuhan di momen Prapaskah ini, Bapak, Ibu. Mari kita melakukan itu dengan dasar rasa syukur dan kasih yang tulus sebagai landasannya. Di tengah arus dunia yang saat ini penuh dengan distraksi, di mana kita gampang untuk menunda segala sesuatu demi kesibukan dan kenyamanan kita. Jangan tunggu nanti, sekaranglah kita belajar seperti Maria, Marta, dan Lazarus yang menyatakan dan menghidupi hospitalitasnya, imannya terutama kepada Yesus. Amin.